Oke Pak, lanjut dari akun Teddy Kurnia 10. Reseller wajib membayarkan PPN 11% end user. Bagaimana dengan KSO sama BHP Yuso? Tadi ini tanyanya hampir sama Pak ya. Apakah Ya, reseller wajib membayar juga Pak? USO dan BHPTL wajib dibayar oleh reseller. Itu wajib. Pajak wajib. Pajak itu juga bisa nanti ada dua ya. Bisa dibayar sendiri, bisa dibayar sama. Tergantung kan resellernya punya PT atau tidak. Kalau punya sendiri berarti kan bayarnya bisa lewat ISP-nya. Kalau PPN, tapi kalau USO dan BHPTL itu wajib dibayar melalui ISP-nya, nggak bisa bayar sendiri gitu. Ya Pak, berarti kalau PHPT-nya 0,5%, lalu Yusonya 1,25%, jadi teman-teman Telco jangan lupa menambahkan itu pada teman Telco saat jualan. Iya, Jadi dari 1,75% itu akan dipotong dari pendapatan kotor ya Pak ya? iya betul. Nah itu harus tercatat di YSP-nya. Oke. Lalu dari akun Sony Dwi, sebagai reseller voucher, apakah harus disertakan PPN kepada harga jual voucher tersebut jika omset masih kecil? Iya, wajib. Pajak itu dikenakan untuk semua golongan, nggak ada terkecualinya. Sama kayak zakat fitrah, semua orang harus zakat fitrah sebelum Idul Fitri. Sama, pajak itu wajib Ya. untuk penyelenggara yang sudah menyelenggarakan. Kalau sifatnya sosial tadi satu satu terus dibagi rama-rama bayarnya bareng-bareng nggak kena PPN. Tapi kalau udah ada pendapatan di situ, mau omsetnya kecil, omsetnya besar, nggak ada urusan. Pedagang kaki lima pun nanti akan dikenakan bayar pajak gitu. Oke Pak, pertanyaan nomor 44 nih Pak. Pak, izin tanya, untuk reseller ISP via Visat, apa bisa ngembangin jaringan FTTH? Wow. Oh, bisa, bisa pakai izin sendiri, izin jaringannya Balik sendiri. lagi, Meh. Iya, bisa Balik jadi lagi ya, ISP teman. aja. Jadi penyelenggara ISP aja. Mau pakai Kalau apa Starlink? wah, langsung nih. Mana nih teman-teman Telkom nih? Siap-siap. Itu menjadi sebuah peluang ya teman-teman Telkom ya. Yang disampaikan Pak Farid Peluang tadi. dan tantangan. Ya, peluang dan tantangan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari akun Alvin Dizki. Kalau NAP turun langsung ke retail gimana, Pak? Nggak boleh. NAP turun langsung ke retail pasti mereka punya ISP juga. Iya, iya, Pak. Kalau mereka langsung ke retail nggak boleh. Aturan di PM Jasa Iya. sekarang itu udah ketat, NAP hanya untuk membagi bandwidth saja. Nggak ada ke retail. Retailnya harus mereka punya ISP gitu. Jadi NAP itu hanya ke ISP Pak ya jualannya Pak ya, tidak boleh ke retail. Iya, betul. ISP, NAP, ITKP ya. Lalu pertanyaan nomor 46 dari akun Amalkan. Apakah untuk agen penjualan harus mengurus izin juga? Ya, Nah, ini agen penjualan apa dulu? apa dulu? Iya, Ya, Pak. masalahnya kan saat ini kan jual kembali ya bahasa judulnya. Kalau agen penjualan kita nggak tahu nih agen penjualan apa. Mungkin nanti bisa didetailkan nanti kalau masih ada waktu bisa bisa dijawab agen penjualannya agen penjualan apa. Kalau agen penjualan tiket bioskop kan kita nggak bisa suruh ngurusin izin. Lanjut. 47 Cecep MCI. BHP sama Yuso itu ditanggung reseller per bulan apa per tahun, Pak? Terserah. Boy bisa bayarnya per bulan ke ISP-nya, Hmm. bisa bayarnya per tahun. Nggak ada masalah karena kan yang nanti diminta ISP kan pendapatannya. Pendapatan dari resellernya harus di-store kan. Bisa store-nya nanti per bulan, Hmm. bisa 3 bulanan, bisa per tahun, itu tergantung
kontrak kerjasama antara reseller sama ISP-nya. Gitu. Mas Arif udah makan kayaknya pucet itu. Udah makan Udah. belum? Jangan-jangan Sudah, baru Pak. dari bandara belum makan. Oh, nyampe siang, Pak. Sudah nyampe siang tadi, Pak. Oh, sudah makan kepiting banyak berarti ya? Oh, enggak, Pak. Enggak makan, Pak. Lanjut dari Murad Frozen. Waduh, ini jualan Frozen jangan-jangan nih. Kendalanya adalah ISP seperti Telkom tidak menyediakan untuk reseller. Itu awal terjadinya ilegal. Oh, ini ya penjelasan, Pak ya. Kayak yang Iya, kebanyakannya kayak gitu, Pak ya, yang ketemuan iya. di Di lapangan iya, ya resellernya Telkom. Tapi kan masalahnya yang perlu dicermati adalah sekarang sebagian besar bisnisnya Telkom itu dialihkan ke Telkomsel, bukan ke Telkom. Nah, Oh, yang ini ke depan pelanggannya juga akan berubah dari pelanggan ke Telkom jadi pelanggan ya, ke Telkomsel. Mungkin Telkomsel. ada kebijakan lain di Telkomsel, kita nggak tahu. Tapi memang bukan jadi penyelenggara ilegal. Kalau jadi penyelenggara ilegal dari OSS RBA, kayaknya sih cuman sedikit ya. Oh, ilegalnya udah dari lama. Sebelum OSS RBA pun udah jadi penyelenggara ilegal sebetulnya. Cuman kami dari Kominfo juga sebetulnya nggak mau nindak juga. Tapi kalau kesini dengan ada aturan OSS RBA kan akhirnya kita kita berimprovisasi gimana caranya yang tadinya RT RW net itu tidak terwadahi, kita coba wadahi dengan aturan ini gitu. Iya, Pak. Lanjut Mas Arif. Oke, lanjut. Dari Samsul Bahri 3669. Selamat malam, Pak. Apakah buat izinnya ada biaya administrasi? Tidak Nah, ada, itu sudah, Pak ya. Tidak ada. tidak ada. Oke. Ini mungkin Lanjut, apakah ISP? Mas Arif, maaf, bisa diselesaikan 5 menit ke depan atau gimana? Oh, iya, Pak. Saya lagi, Dijadwalkan sampai jam sebetulnya saya 8 lagi nih, Pak. nungguin, ya saya lagi nungguin istri saya ini tambal gigi. Kayaknya udah mau selesai. Oke, Pak. Habis Siap, ini Pak. 5 nyetir ke menit, Pak Bali ya. lagi. Ya, ya. Oke, Pak. 5 menit. Oke. Tadi, apakah ISP yang belum punya izin jatah plok bisa jual FTTH? Oh, Tidak ini bisa, ya udah clear, Pak ya. Tidak bisa. tidak bisa penyelenggaraan ilegal itu. Ajukan izin jaringan ya, teman-teman Telco itu. Lalu dari pertanyaan selanjutnya, step by step buat izin data plog gimana, Pak? Ini nanya Baca di izin Direktorat telekomunikasi.kominfo.go.id. Baca .id. di situ, itu ada caranya di situ. Gimana caranya Oke. sudah ada di situ. Kalau memang kurang jelas, WA kami, nanti kami bantu. Karena ada nomor WA-nya. Nah, Silakan. apakah subnet boleh PKS dengan Telkom langsung? Bisnet misalnya. Kalau mereka mau, silakan. Dan Baik yang lagi. iya, resellernya yang harus mencari ISP yang mau. Kalau Telkom nanti kemudian bisa mau atau Bisnet mau, silakan, nggak ada masalah. Kami tidak menutupi yang menutupi ISP-nya. Tergantung ISP-nya, Pak ya. B2B. Betul. Oke, Pak. Lanjut. Dari akun Dede Fajar Rizky. Terus kalau kita udah punya NIB dan KBLI tapi pakainya Astinet gimana, Pak? Ya, Ya, balik lagi, apakah bagi lagi. Astinet itu sebagai reseller, apakah sebagai pelanggan? Ketika jadi sebagai pelanggan, Anda jadi penyelenggara ilegal, dianggap OSS RBA. Mau pakai Astinet, mau pakai IndiHome, selama nggak ada kontrak kerjasama dengan Telkomnya, ya penyelenggara ilegal jatuhnya. Oke, Pak. Ini Pak, kalau misalkan kita bermitra satu ISP tapi sistemnya
patungan, nanti dibagi-bagi ke beberapa orang, dan hanya dapat 1 PKS yang didapat? Eh, Kayaknya kontrak kerjasama nggak bisa patungan seperti itu. Harus satu-satu. Karena nanti ininya satu-satu. Kecuali memang perorangan-perorangan ini yang patungan menjadiin satu CV. Ya, Jadi satu CV atau satu perorang atau jadi satu PT perorangan, nanti ini dikembangkan dengan ini masing-masing. Itu mungkin lebih baik jadiin inilah, jadiin PT lah daripada perorangan. Jadiin PT atau CV lah. oke. Atau kalau mau jadi Oke, Pak. perorangan ya kontrak masing-masing ke ASP-nya. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Pak ya. Ya, Masih bisa, silakan. Pak? Bisa. Oke, Pak. Apakah Jartaplok ISP lain bisa dipakai oleh ISP yang belum punya izin Jartaplok? Boleh. Boleh. Dengan kontrak kerjasama. Karena jaringan itu memang harus dipakai untuk beberapa ISP. Idealnya, bukan cuma ISP dia sendiri. Harus bisa pakai untuk penyelenggara ISP lain. Gitu. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini waktunya sudah menunjukkan lewat jam 8, Pak. Melebihi ini, Pak. Nanti mungkin kita akan bikin Zoom, Pak ya. Atau nanti di sesi lain, Pak ya. Mungkin ada pesan terakhir, Pak, untuk Bapak sebelum kita tutup nanti, Pak. Pesan terakhir. Pesan terakhir kayak gue meninggal aja sih, Rit. Ya, Pak. Iya, untuk menutup sesi ini, mungkin saya cuman berpesan, uruslah perizinan, karena perizinan di telekomunikasi itu mudah dan gampang, tidak ada biaya yang kami pungut di Direktorat Telekomunikasi. Mungkin ada beberapa yang mungkin pakai calo, boleh, tapi jangan mengatasnamakan kami kalau mau jadi calo gitu. Karena kami tidak melarang percaloan, tapi lebih baik ngurus sendiri sih kalau ngurusin izin. Jangan pakai pihak kanan, nanti akun misalnya OSS, akun nanti di telekomunikasi itu akan dipegang sama pihak lain. Nanti kita yang repot mintain akunnya. Ya Mas Arif ya. Ada beberapa yang Siap, akunnya Pak. dibawa orang terus kita yang minta diurusin akunnya, ya udah kita agak repot kalau soal kayak gitu. Itu aja. Jadi semoga yang hadir di sini dapat pencerahan, dan kalau bisa semua legal dan baik. Itu aja. Terima kasih Mas Arif, terima kasih teman-teman Telco semua. Oke, baik Pak Fayed, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Semoga teman-teman Telco dapat memahami ya, dapat paham terkait reseller ini. Terima kasih banyak waktunya malam ini.